Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, izinkan saya mengawali kultum Ramadan kali ini dengan sebuah kisah tentang serigala putih dan serigala hitam. Menurut pemirsa, serigala mana nih yang lebih kuat dan yang lebih bisa memenangkan pertarungan jika kedua serigala ini bertarung? Apakah serigala putih atau serigala hitam? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa jadi serigala putih yang menang, tapi serigala hitam juga boleh menang kan? Atau mungkin dua-duanya jadi pemenangnya. Bebas, semuanya bebas menilai. Jadi sebenarnya dua ekor serigala itu sama-sama punya potensi dan peluang untuk menjadi kuat dan menang. Tergantung serigala mana yang asupan makanannya yang paling banyak dan yang paling sering berlatih, sehingga membuat otot-ototnya terbentuk dan badannya kuat hingga membuatnya lebih dari yang lain. Kisah ini adalah perumpamaan serigala hitam atau serigala putih itu ibarat yang hidup di diri saya, di diri pemirsa, serta di diri anak-anak kita. Serigala hitam itu melambangkan sifat negatif kita, baik perilaku, sikap, juga tindakan yang buruk. Sedangkan serigala yang putih melambangkan sifat positif kita, baik perilaku, sikap, ucapan, dan tindakan yang baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat sebagai madrasah kita untuk melatih potensi serigala putih yang ada di diri kita. Salah satu pelajaran penting dari madrasah Ramadan adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Ramadan mengajarkan kita untuk membiasakan hal-hal positif terjadi pada diri kita. Ini disebabkan kebiasaan ini dilakukan bukan satu atau dua kali, melainkan berulang-ulang secara terus-menerus selama sebulan penuh. Jika kita melaksanakan rangkaian amalia ibadah dan sikap positif ini selama bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, maka pastilah amalia ibadah dan sikap positif tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri kita hingga sulit dihilangkan. Kita akan terbiasa melakukannya tanpa paksaan dan berpikir panjang. Inilah yang dikenal dengan istilah habit. Inilah adalah salah satu faedah kenapa ibadah puasa diwajibkan selama 1 bulan penuh. Bukan hanya 1 hari, 2 hari loh. Ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa jika melakukan suatu aktivitas secara terus-menerus lebih dari 16 kali, maka aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Pertanyaannya, mengapa harus terus-menerus? Atau mengapa harus diulang-ulang ya? Nah, ini berita serunya. Ternyata penyebabnya itu adalah karena di sistem konsep berpikir manusia, khususnya di critical area alam bawah sadar, ternyata ada selimut penghalang alam bawah sadar manusia yang selalu membangkang apabila kita memberikan hal-hal positif untuk diri kita. Itu dia penyebabnya. Selimut penghalang itu bernama filter mental. Meskipun selalu membangkang, filter mental itu apabila melakukan pengulangannya dilakukan secara terus-menerus, filter mental tersebut akan luluh dan membiarkan hal-hal positif tadi masuk ke dalam alam bawah sadar kita hingga menjadi sebuah habit. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kita diperintahkan untuk berzikir minimal 33 kali. Keren ya? Jadi kita tahu kelemahan filter mental. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai habit kita. Berikut ini bukti kalau pengulangan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan agar kita punya habit yang hebat. Pertama, kita diperintahkan membaca surat Al-Fatihah secara berulang-ulang dalam sholat kita, yang jumlahnya dalam sehari itu adalah 17 kali. Jika orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah membacanya dengan penuh kesadaran dan penghayatan, maka nilai dan prinsip yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah ini pasti akan menjadi habit yang sulit untuk dilepaskan. Kedua, kita diajarkan untuk berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore secara terus-menerus. Tujuannya juga agar menjadi kebiasaan kita untuk berzikir setiap saat. Kita diajarkan berzikir, berdoa bukan hanya ketika sulit, tapi juga ketika lapang.
Ketiga, dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk beriman kepada Allah. Loh, kenapa orang yang sudah beriman diperintahkan untuk beriman? Apakah ini tidak sia-sia? Apakah ini tidak berarti memerintahkan sesuatu yang telah terjadi? Maksud perintah beriman dalam ayat ini adalah bukan sekadar beriman, tapi jagalah iman, terus-meneruslah beriman. Di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan pesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu, terus-meneruslah beriman sehingga iman menjadi habitmu. Keempat, dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukankah setiap yang membaca surah Al-Fatihah dalam sholat sudah mendapatkan petunjuk? Kenapa mereka meminta ditunjukkan oleh Allah pada agama Islam? Bukankah mereka sudah memeluk Islam? Yang dimaksud memohon petunjuk di sini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan dalam petunjuk, agar terus-menerus ada dalam petunjuk agama Islam, sehingga agama Islam atau jalan yang lurus menjadi kebiasaan yang melekat dalam hidupnya. Dan yang terakhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Sangat indah jika segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Kita sangat merindukan di mana sifat-sifat orang yang bertakwa dari ibadah puasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, berdakwah, hingga berjihad menjadi kebiasaan kita dalam hidup ini. Pemirsa, teruslah mengulang-ulang, karena yang diulang-ulang akan menjadikan kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan melahirkan nasib. Semoga kita bisa memetik segudang kebaikan yang kita biasakan di bulan yang mulia ini, dan semoga Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam hidup kita. Semoga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.